Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Deswari Nandini. Saya mahasiswi bimbingan Pak Dite dan saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik kependidikan di SMK Negeri 2 Denpasar, sehingga selama 6 bulan ke depan saya akan mendampingi Pak Dite untuk membimbing anak-anak semua untuk belajar matematika. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya. Oke anak-anak, karena situasi seperti sekarang ini sehingga menuntut kita untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online. Nah, salah satunya melalui tayangan video seperti ini atau menggunakan aplikasi bantuan lainnya seperti WhatsApp. Nah, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, anak-anak silahkan siapkan terlebih dahulu alat-alat tulis dan juga buku catatan yang akan digunakan untuk belajar. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi eksponen yang terdiri dari definisi eksponen dan juga sifat-sifat eksponen. Nah, tentunya anak-anak pada saat berada di bangku SMP kelas 9 sudah pernah ya belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, ada yang masih ingat tidak apa sih itu bilangan berpangkat? Ya, bilangan berpangkat itu biasa disebut istilahnya dengan eksponen. Eksponen ini adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Nah, untuk mengingat kembali materi di kelas 9 SMP, ayo kita melakukan kegiatan eksplorasi berikut ini ya. Ya, baik anak-anak, untuk melakukan kegiatan eksplorasi ini, silakan anak-anak dulu terlebih dahulu ya lembar kerja peserta didik yang sudah saya share. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak perhatikan di kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 anak-anak diminta untuk mengambil selembar kertas seperti ini yang berbentuk persegi panjang. Anak-anak boleh menggunakan kertas orat-oret atau kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian dengan kertas selembar ini, maka hal yang kita lakukan adalah pertama-tama lipat kertas ini menjadi 2 bagian yang sama dengan banyak lipatannya adalah 1 lipatan. Kemudian selanjutnya kita hitung banyak bidang kertas yang dihasilkan berapa, yaitu 1, 2. Nah, saya sudah menuliskan di tabel yang terdapat di papan tulis. Nah, kita tulis bersama ya. Dengan banyak lipatan kertasnya 1, maka banyak bidang kertas yang akan kita peroleh adalah 1, 2, 2. Nah, bagaimana pola perkalian yang akan dihasilkan? Kita perhatikan banyak bidang kertasnya di sini yaitu 2. Pola perkaliannya sehingga menjadi 2 ini dalam perkalian 2 hasil dari perkalian 2 kali 1, atau kita bisa tulis 2 saja ya, 2. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, di sini adalah perkalian 2 sebanyak 1 kali. Nah, kita tulis di sini sebanyak 1 kali. Nah, kemudian bentuk eksponennya akan menjadi 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang banyak lipatan kertas yang kedua, silakan anak-anak lipat terlebih dahulu kertasnya kembali menjadi 2 lipatan. Nah, tadi kita sudah lipat 1, lipat lagi seperti ini. Kemudian berapa banyak bidang kertas yang dihasilkan? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 ya. Ini banyak lipatan kertasnya 2, maka banyak bidang kertas yang dihasilkan adalah 4. Maka pola perkaliannya 4 ini adalah hasil dari perkalian 2 kali 2, yaitu perkalian 2 sebanyak 2 kali. 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 2 kali. Maka dari itu kita akan memperoleh bahwa bentuk eksponennya akan menjadi 2 pangkat 2. Itu 2 sebanyak 2 kali. 2 pangkat 2 yang dihasilkan. Nah, kita lanjutkan untuk banyak lipatan kertas sebanyak 3. Nah, kita lipat kembali kertas kita menjadi 3 lipatan. Maka dari itu banyak bidang kertas yang akan kita hasilkan di sini adalah, kita hitung bersama ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8. Nah, kalau banyak lipatan kertasnya 3, maka banyak bidang kertasnya adalah 8. Maka dari itu 8 adalah hasil dari perkalian 2 kali 2 kali 2, yaitu perkalian 2 sebanyak 3 kali. Maka dari itu bentuk eksponen yang kita hasilkan adalah 2 pangkat 3. Ya. Nah, anak-anak sendiri lakukan ya kegiatan eksplorasi untuk menentukan berapa banyak bidang kertas, pola perkalian dan bentuk eksponen untuk banyak lipatan kertas 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian di kegiatan kedua anak-anak bisa menyimpulkan ya bagaimana definisi eksponen dengan memisalkan banyak bidang kertasnya sebagai A dan banyak lipatan kertasnya sebagai N. Nah, nanti kita bahas bersama ya di grup WhatsApp. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh bilangan eksponen. Nah, ada pun 3 contoh bilangan eksponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 ini sama juga dengan perkalian berulang dari bilangan 5, yaitu sebanyak 4 kali. Maka 5 pangkat 4 akan kita peroleh sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, maka kita akan memperoleh hasil dari 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua adalah negatif 2/3 pangkat 3. Nah, negatif 2/3 pangkat 3 ini sama juga dengan perkalian berulang untuk bilangan negatif 2/3 sebanyak 3 kali, sehingga akan kita peroleh hasilnya yaitu negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3, yaitu sebanyak 3 kali. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu negatif 8/27. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, contoh yang ketiga kita bisa tuliskan ya anak-anak ya, yaitu 1/3 pangkat 2. Nah, berapa 1/3 pangkat 2? Ya, benar sekali. 1/3 pangkat 2 yaitu perkalian berulang dari bilangan 1/3 yang dimana berulangnya sebanyak 2 kali. Sehingga akan kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 1/3 kali 1/3, yaitu sebanyak 2 kali, atau hasilnya sama dengan 1/9. Nah, saya harap sampai sini anak-anak sudah paham ya. Tentunya dalam mempelajari materi eksponen ini banyak manfaat yang dapat kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya apabila kita ingin menghitung bunga majemuk. Nah, seperti kita ketahui bahwa bunga majemuk memiliki rumus MN sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Nah, dapat kita perhatikan bahwa dalam rumus ini menggunakan konsep bilangan berpangkat atau konsep eksponen. Nah, tentunya kita perlu untuk memiliki pemahaman yang baik tentang materi eksponen ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelima sifat-sifat eksponen yang terdiri dari perkalian eksponen, kemudian pembagian eksponen, kemudian perpangkatan eksponen, kemudian perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan, dan yang terakhir juga kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan pecahan. Nah, untuk itu kita simak ya penjelasan berikut ini. Nah, baik anak-anak, kita mulai saja ya dari sifat eksponen yang pertama, yaitu perkalian eksponen. Nah, di sini untuk A bilangan real serta M dan N bilangan bulat, maka perkalian bilangan berpangkat dapat berlaku, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, yaitu dengan A-nya tidak sama juga dengan 0. Nah, untuk rumus ini anak-anak bisa cermati ya pembuktiannya di materi PowerPoint yang sudah saya bagikan.
Nah, kita lanjut saja untuk berlatih soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan hasil dari negatif 3 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 3 pangkat 3. Nah, kita bahas bersama ya. Nah, kemudian pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu negatif 3 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 3 pangkat 3 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perhatikan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu di mana negatif 3 ini sebagai A, 2 sebagai M, 3 sebagai N. Maka di sini kita akan peroleh negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3 sama dengan, yaitu A pangkat M tambah N, di mana di sini A-nya adalah negatif 3. Kita tulis bersama, yaitu negatif 3 pangkat M tambah N. M-nya di sini adalah 2, kemudian ditambahkan juga dengan N. N-nya adalah 3. Nah, maka di sini kita akan peroleh negatif 3 pangkat 2 tambah 3, yaitu sama dengan 5. Yaitu negatif 3 pangkat 5. Hasilnya adalah negatif 243. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, baik, untuk sifat eksponen yang kedua adalah pembagian eksponen. Nah, untuk A bilangan real serta M dan N ini adalah bilangan bulat dan M-nya lebih besar dari N, maka pembagian bilangan berpangkat dapat berlaku, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N, dengan A yang tidak sama juga dengan 0. Nah, untuk pembuktian dari rumus ini anak-anak bisa cermati ya di materi PowerPoint yang sudah saya bagikan. Nah, kita lanjut saja ya untuk berlatih soal. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan hasil dari 2/5 pangkat 7 dibagi dengan 2/5 pangkat 5. Nah, kita bahas bersama ya. Nah, pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu 2/5 pangkat 7 dibagi dengan 2/5 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya ini dengan menggunakan rumus ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian di sini 2/5 ini sebagai A, kemudian 7 ini sebagai M, dan 5 ini sebagai N. Maka hasil dari 2/5 pangkat 7 dibagi dengan 2/5 pangkat 5, yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu A pangkat M dikurangi dengan N, dengan A-nya tadi adalah 2/5, kemudian M-nya ini adalah 7, dikurangi dengan N-nya adalah 5, maka sama juga dengan 2/5 pangkat 7 dikurangi dengan 5, yaitu 2/5 pangkat 2. Maka hasil dari 2/5 pangkat 2 adalah 4/25. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, untuk sifat eksponen yang ketiga yaitu perpangkatan eksponen. Nah, untuk A bilangan real serta M dan N bilangan bulat, maka perpangkatan bilangan berpangkat dapat berlaku, yaitu A pangkat M kemudian dipangkatkan kembali dengan N, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikalikan juga dengan N. Dengan A tidak sama juga dengan 0. Nah, rumus ini pembuktiannya anak-anak bisa cermati ya di materi yang sudah saya bagikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian selanjutnya kita berlatih soal ya. Nah, anak-anak di sini diminta untuk menentukan hasil dari setengah pangkat 3, kemudian dipangkatkan kembali dengan 2. Nah, maka kita akan hitung bersama-sama ya. Kemudian di sini anak-anak silakan tuliskan dulu untuk soalnya, yaitu setengah pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, maka untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rumus dengan menggunakan spidol merah ini ya. Pada rumus ini, nah di sini anak-anak perhatikan setengah di sini adalah sebagai A. Nah, kemudian 3 ini sebagai M. Kemudian 2 ini sebagai N. Maka hasil dari setengah pangkat 3 kemudian dipangkatkan kembali dengan 2 sama dengan, yaitu A pangkat M kali N. Nah, di sini dengan A-nya adalah setengah, maka kita tuliskan sini setengah pangkat M kali N. N-nya adalah 3 dikalikan dengan N. N-nya adalah 2. Maka hasilnya yaitu
3 kali 2 yaitu 6. Maka di sini setengah pangkat 6 itu sama juga dengan 1/64. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, untuk sifat eksponen yang keempat yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, untuk A dan juga B bilangan real serta M bilangan bulat, maka perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat berlaku yaitu A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dengan A tidak sama juga dengan 0 dan B tidak sama juga dengan 0. Nah, untuk pembuktian rumus ini bisa dilihat ya dan dicermati di materi PowerPoint yang saya bagikan. Nah, kita latihan soal saja ya. Nah, ayo kita bahas bersama soal ini. Nah, anak-anak di sini diminta untuk menentukan hasil dari 2 kali 4 pangkat 2 atau 2 kali 4 ini dipangkatkan juga dengan 2. Maka hasilnya, nah kita tulis terlebih dahulu ya soalnya. Nah, 2 kali 4 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang menggunakan spidol merah ini ya anak-anak ya. Nah, di sini dengan 2 ini sebagai A, kemudian 4 ini sebagai B, kemudian dan 2 ini sebagai M. Nah, maka dari itu dengan menggunakan rumus ini maka akan kita peroleh 2 kali 4 dipangkatkan juga dengan 2 sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dengan A-nya adalah 2, kita tulis 2 pangkat M. M-nya adalah 2. Kemudian 2 ini ya, kemudian B pangkat M. B-nya adalah 4 pangkat M. M-nya adalah 2. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikalikan dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka 4 kali 16 sama dengan 64. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk sifat eksponen yang kelima yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, untuk A dan juga B bilangan real, M bilangan bulat, maka perpangkatan bilangan pecahan dapat berlaku yaitu A per B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi juga dengan B pangkat M. Dengan A tidak sama juga dengan 0 serta B tidak sama juga dengan 0. Nah, kita lanjutkan saja ya untuk mengerjakan latihan soal berikut. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menonton tayangan video ini serta melakukan diskusi di grup WhatsApp, nah, apa yang anak-anak dapat simpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai definisi eksponen dan kelima sifat-sifat eksponen. Nah, di mana definisi eksponen tadi juga kita sudah peroleh ya melalui kegiatan eksplorasi. Yang dimana definisi eksponen yaitu di mana A merupakan bilangan real serta N ini adalah merupakan bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A itu sama juga dengan A pangkat N atau disebut juga dengan A pangkat N, di mana A pangkat N ini sama dengan A kali A kali A kali A hingga seterusnya titik kali A sebanyak N kali. Nah, di mana ini dibaca dengan A pangkat N yang dimana A ini adalah merupakan bilangan pokok atau dasar serta N ini adalah merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Selain itu juga kita sudah membahas mengenai 5 sifat-sifat eksponen. Nah, yang terdiri dari A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian A kali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dan yang terakhir adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, apakah ada kesulitan untuk anak-anak memahami materi ini? Nah, jika anak-anak belum paham, anak-anak silahkan ulangi untuk menonton tayangan video ini atau anak-anak juga bisa membuka kembali materi PowerPoint yang sudah saya bagikan.
Atau kalau masih belum jelas, anak-anak bisa tanyakan ya melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan di slide paling terakhir PowerPoint sebagai tugas, dan kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Dan kemudian anak-anak untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 sifat eksponen lainnya beserta bilangan akar. Nah, terima kasih untuk pembelajarannya pada hari ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan Om Santi 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 Om.